Balik lagi bareng aku dan kali ini aku akan menceritakan salah satu cerita urban legend yang tersebar di masyarakat. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah menakutkan ini terjadi di sebuah desa nelayan di Cina. Beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita yang menunggu seseorang di bawah mercusuar. Ia menunggu selama 7 hari 7 malam. Ia adalah istri seorang nelayan. Pada suatu hari kapalnya berlayar di lautan. Namun saat di tengah lautan, tiba-tiba saja kapalnya terhantam oleh badai. Dan ia tidak pernah kembali selama 7 hari. Meskipun anak laki-lakinya menyuruh ia untuk pulang ke rumah, tapi wanita itu tetap menunggu di sana. Ini adalah desa nelayan khas provinsi Fujian, Cina. Orang-orang di desa memancing di laut, sehingga terkadang kapal-kapal mereka karam ataupun dihantam badai. Pada akhirnya berita buruk datang pada hari ke-8. Anak laki-laki itu panik dan berlari ke mercusuar. Ia memberitahu ibunya bahwa tubuh ayahnya telah ditemukan. Tubuh Feng terdampar di pantai. Sang istri sudah menebak hasilnya, tapi ia masih berharap agar suaminya kembali dengan keadaan selamat. Tubuh Feng terendam air cukup lama, jadi terlihat mengerikan. Ketika terdampar di pantai, mayat Feng ditempeli oleh makhluk laut seperti kerang. Kerang-kerang ini memang sering menempel pada mayat di laut. Orang-orang yang melihat ini langsung membantu untuk membersihkan tubuhnya. Mereka melepaskan kerang-kerang itu dari tubuh Feng. Kerang laut itu menempel pada kulit yang sedang membusuk. Ketika masyarakat menarik siput itu dengan tangan, siput itu akan membawa sepotong daging dari kulit mayat. Masyarakat berusaha keras membawa mayat itu pulang kembali ke desa, lalu mempersiapkannya untuk dimakamkan. Sebagian besar orang di kapal karam memang meninggal dengan keadaan yang tragis. Keong dan juga kerang laut yang dikeluarkan dari tubuh Feng masih dibiarkan di pantai sampai gelap. Sekelompok anak muda berjalan di tepi pantai. Lautannya memang terlihat sejuk, tapi mengandung banyak sekali bahaya. Ketiga pemuda ini memang bekerja di kota, tapi saat malam hari mereka akan kembali ke desa untuk beristirahat. Dan hari itu mereka berencana keluar untuk menghilangkan stres. Salah satu pria menemukan keong dan juga kerang laut. Kelompok pemuda itu tidak tahu dari mana keong itu berasal. Tapi kerang-kerang ini terlihat lezat. Salah satu dari mereka menggumam bahwa orang-orang ini telah membuang uang. Makanan yang lezat ini dibuang di sini. Jadi mereka mengemas siput-siput itu dan akan dibawa pulang untuk dimasak. Ketiga pemuda itu tertawa bahagia karena mereka mendapatkan makan malam yang lezat. Langit malam tiba-tiba menjadi gelap gulita. Awan-awan berkumpul. Rumah-rumah di dekat laut mulai sepi. Ketiga pemuda itu pulang dan bersiap untuk membuat masakan kecil. Orang-orang yang tinggal di dekat laut memiliki satu kesamaan. Mereka tahu bahwa daging keong itu sangat lembut dan juga berair. Dan keong yang mereka temukan ini sangat besar dan juga memiliki banyak daging. Para pemuda menariknya. Mereka mengeluarkan isi keong itu dengan tusuk gigi kecil. Dagingnya terpisah dari cangkang. Penampakannya memang sedikit seram, tapi dagingnya sangat enak. Kerang dan keong adalah makanan yang mahal di kota. Karena itu mereka sangat senang mendapatkan keberkahan itu. Kedua pemuda itu menyantapnya dengan lahap. Hanya Han saja yang tidak memakan siput-siput itu. "Mengapa kamu tidak memakannya?" Salah satu temannya bertanya. "Aku alergi terhadap siput, jadi aku tidak bisa memakannya." "Kalian lanjut saja memakannya. Aku sangat takut melihat itu." Begitulah jawaban Han. Kedua pemuda itu menyantap kerang sambil sedikit bergosip. Sampai akhirnya makanan itu telah habis. Setelah makan, kelompok pemuda itu pergi untuk tidur karena sudah tengah malam. Ketiga pemuda itu dengan cepat tertidur karena kelelahan. Baru saja terlelap sebentar, Han terbangun karena mendengar suara jeritan yang mengerikan. Ia tidak mengetahui dari mana jeritan itu berasal, karena ia masih diliputi rasa kantuk yang berat. Dan ternyata jeritan itu berasal dari salah satu temannya. Ia melihat pria itu berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya melengkung dan kulitnya berubah menjadi abu-abu. Di perutnya seperti ada sesuatu yang bergerak. Dengan perlahan-lahan perut itu membuncit tinggi seperti wanita hamil. Perutnya terus mengembang dan bagian bawahnya terus bergerak. Itu tampak menakutkan. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Belum selesai ketakutan Han, jeritan lain terdengar dari belakangnya. Temannya yang lain juga mengalami hal itu. Ia mengalami sakit yang berlebihan. Sampai ia berlutut di tempat tidur. Seluruh tubuhnya mengeluarkan urat-urat yang membiru. Ia menggerutukan giginya tanda tak tahan lagi. Han yang panik langsung keluar mencari dokter. Setelah beberapa saat, Han menemukan salah seorang dokter yang bekerja di desa itu selama 30 tahun. Ketika dokter datang, kedua sahabat Han dalam keadaan pingsan karena rasa sakitnya. Keduanya tampak seperti orang yang telah mati. Han menatap mereka dengan kengerian. Dokter mengatakan bahwa mereka telah memakan sesuatu yang najis. Itulah sebabnya hal ini terjadi. Han memberitahu dokter tentang mereka berdua yang memakan setumpuk kerang malam ini. "Kami mengambil beberapa kerang malam ini, dan keduanya memakan semuanya." Begitulah cerita Han kepada dokter. Setelah mendengar ceritanya, dokter itu memberitahu asal-usul kerang itu. Wajah Han memucat ketakutan. Dokter mengatakan bahwa keong dan kerang mengandung roh-roh jahat. Di laut mereka suka menghisap gas orang mati.
Jika kita menyantapnya, maka itu akan berakibat buruk pada tubuh kita. Setelah itu, sang dokter mengambil segenggam beras ketan kemudian direndam dengan air. Cara ini adalah obat untuk keracunan. Dokter menyuruh Han untuk memberikan air itu kepada temannya untuk diminum, sehingga kedua temannya bisa pulih dari penyakit. Setelah meminum air beras ketan, seketika keduanya memuntahkan isi perut mereka. Hal paling seram yang ditemukan adalah daging keong yang masih utuh dan belum tercerna dengan sempurna. Beberapa masih utuh dengan bentuk keong pada umumnya. Zaman dulu dipercaya bahwa keong dan kerang dapat menyerap gas orang mati di lautan. Karena itu sebagian besar keong dan juga siput di lautan bukanlah makhluk yang bersih. Itu dia cerita kita kali ini dan semoga bisa dijadikan sebagai pelajaran. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.